warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Jumpa lagi bersama gua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa puji syukur kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita hari ini. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini, pagi. Kelihatannya siang padahal ini masih pagi, masih jam 10. Masih jam 10-an. Tapi mataharinya udah Udah naik. Ya, kita mau celoteh apa kali ini? Gini. Gue mau nggak bahas sih, mau sharing. Mungkin juga nanti lo kalau mau sharing di sini boleh. Penting nggak sih? Bukan begini. Perlu nggak sih pakai helm, terus pakai balaklava? Gimana menurut lo? Kita sharing aja di sini. Penting nggak sih? Perlu nggak sih kalau pakai helm itu harus pakai balaklava? Tergantung sama orangnya dan kebutuhannya masing-masing. Balik lagi, nyaman atau enggak. Tapi kalau buat gua, balaklava itu menjadi satu hal yang dibutuhkan sih pada saat kita pakai helm. Kenapa demikian? Karena ini bisa helm full face atau pakai helm half face. Buat gue balaklava itu sama pentingnya. Jadi balaklava itu yang pertama yang pasti melindungi kepala kita, ya, melindungi kepala kita atau wajah kita nih, daerah muka. Kalau yang pakai helm half face, daerah muka dari terpaan angin. Selain visor yang di depan itu dari terpaan angin. Kalau malam kan angin suka kenceng tuh, wah kenceng. Nah, visor aja sih nggak cukup karena angin masih kena ke wajah kita gitu ya, terpaan anginnya. Kalau setiap hari kena terpaan angin kan bisa-bisa. Temen gue punya pengalaman dia kena bel Paisley gitu, jadi saraf mukanya itu ketarik kayak orang stroke gitu ya, mulutnya menyon kayak orang stroke, tapi bukan stroke karena dia tiap hari pulang malam helmnya itu nggak ada visornya, jadi nggak ada kacanya, jadi tiap hari mukanya itu kena angin, mungkin tegang atau ada sarafnya yang tegang, jadi mulutnya itu ketarik ke samping, jadi kayak orang stroke. Nah, itu yang pertama, melindungi dari terpaan angin. Yang terus fungsi lain dari balaklava biar tetap menjaga kebersihan helm. Ya kan? Kalau lo nggak pakai helm itu, kalau lo pakai helm kan keringetan pasti kan, ya rambutnya keringetan dari itu kan, kulit kepala, kemudian pipi juga keringetan. Nah, kalau keringet itu kena ke padding helm, busanya, busa pipi atau crown kan, helm jadi jadi cepet bau kan, cepet bau keringat, terus cepet kotor juga gitu. Mungkin lo nggak perhatiin, tapi coba deh lo lihat, kalau lo perhatiin pasti ada kotoran yang nempel di busa helmnya itu. Ya kalau lo nggak risih ya nggak apa-apa, tapi kalau lo orang yang biasa resik bersih pasti akan risih ngelihat kotoran kayak gitu. Gitu. Selama pakai helm, selama pakai balaklava, buat gue itu buat menjaga kebersihan helm juga, terus menjaga wajah kita gitu ya dari terpaan angin. Dan itu kerasa sih kalau lo rasain deh bedanya lo pakai balaklava sama nggak pakai balaklava. Yang half face, terutama yang half face, kalau itu pasti berasa, walaupun pengurangan terpaan angin itu nggak
nggak banyak, maksudnya nggak signifikan, masih tetap berasa. Iyalah, namanya juga kain, berarti kan kalau kena terpaan angin pasti masih berasa. Tapi itu cukup mengurangi terpaan angin ke muka kita. Ya kan nggak hanya daerah pipi, tapi kan daerah samping-samping itu kan juga terlindungi dengan adanya balak-lava. Ya. Sekarang balak-lavanya yang biasa gue pakai itu yang berapa sih? Yang bahannya kayak apa? Gue nggak ngerti soal bahan. Ini bahan latex atau bahan katon atau bahan apa? Yang pasti kalau gue beli itu harga balak lavanya itu yang sekitar 25 ribuan. Ya, harga balak lavanya sekitar 25 ribuan, dan itu bahannya sih gue bilang tergolong cukup nyaman. Kalau boleh nyebut merek, ya sebut aja merek. Alpinstar, gue nggak tahu itu Alpinstar KW atau bukan, yang pasti sih KW. Karena kalau Alpinstar bener kan harganya kan bikin melotot. Tapi nggak apa-apa, bukan masalah merek yang gue tekankan di sini, tapi bahannya itu loh, bahannya. Coba lo beli deh, sekali-sekali lo beli balak lava yang 25 ribuan yang Alpinstar. Gue pernah nyoba balak lava yang harganya di bawah itu, dan itu nggak enak banget. Bahannya terasa panas di kepala waktu kita pakai itu, lo kayak mandi keringet. Apalagi kalau lo pakai helm half face, helm full face itu kan, lo kayak mandi keringet di situ. Nah, tapi kalau yang 25 ribuan ke atas yang bagus yang nggak tebal juga. Balak lava tuh kita pakai yang tipis kan. Kalau tebal kan jadi padat di helm, jadi sakit kita. Nah, balak lava yang harga-harga segitu lah, bahannya tuh enak banget. Jadi nggak panas ke kepala juga, kulit kepala ini, rambutnya juga nggak keringetnya juga nggak banyak, jadi nyerap ke situ. Kemudian enak, elastis, bahannya adem, enak aja dipakai, walaupun bisa dibilang KW-KWN, tapi kan enak dipakai. Gue nggak tahu itu Alpinstar bener apa Alpinstar KW, karena gue nggak punya pengalaman buat ngebandingin mana barang-barang aparel motor yang original sama yang KW. Gue nggak pernah bandingin itu, karena kita nggak tahu, belum pernah nyoba juga sih. Kalau review itu kan kita harus lihat barangnya, kita harus pegang barangnya, kita harus pelajari barangnya, yang asli kayak gini, yang tiruan kayak gini gitu. Jadi gitu, enak. Kalau gue saranin sih pakai balak lava, jadi biar helm kita awet, nggak cepat kotor, nggak cepat bau keringat gitu ya. Kalau bau keringat kan otomatis ke kepala lo juga nggak enak baunya. Begitu lo lepas helm, lo misalkan lo ke kantor gitu kan, itu lo ketemu orang buka helm dan helmnya itu bau kan, jadi ada perasaan nggak nyaman buat orang yang ada di sekitar. Kayak balak lava, jadi biar nggak cepet kotor gitu. Nah, menurut lo gimana penggunaan balak lava? Sebenarnya nggak mesti balak lava sih. Lo ada yang slayer bisa ditarik panjang gitu tuh. Gue lupa namanya, gue lupa banget namanya dari tadi. Nah, pakai itu kan, itu juga lumayan juga kan, bahannya katun tuh. Oke, tapi cari yang bukan bahan yang panas ya, bahan yang bagus. Itu juga bisa pakai buat melindungi wajah kita sama helm. Itu opsional lah, selain balak lava itu juga opsional, bisa pakai pilihan. Jadi nggak mesti lu pakai balak lava. Ada juga kombinasi lo pakai masker dan tudung kayak topi cap, bukan kok topi cap. Jadi kayak topi, tapi bukan topi, istilahnya apa yang gue lupa namanya. Jadi topi segini yang cuma sampai telinga gitu, buat melindungi helm, melindungi kepala kita. Jadi buat lapisan lah. Kita lo pakai topi ini aja, peci haji juga bisa. Peci haji
jadi buat ngelindungin itu. Nah, selain itu balak lava juga punya fungsi kalau misalkan helm lo kebesaran gitu ya, agak besar dari kepala, lingkar kepala. Nah, itu juga bisa jadi fungsi tuh buat nambah-nambah apa ya, istilahnya dalam tanda kutip keganjel. Jadi helmnya bisa fit masuk ke kepala. Kalau gue pernah bandingin karena pernah ngerasain antara nggak pakai balak lava sama pakai balak lava gitu. Kalau pakai balak lava agak fit nih helmnya. Nah, kalau kita lepas balak lavanya agak sedikit longgar gitu. Nah, lo gimana pengalaman lo? Lo bisa sharing-sharing di sini. Lo tulis aja di komentar di bawah. Lo cenderung pakai balak lava atau enggak? Atau lo biasanya pakai apa untuk dipakai sebelum lo pakai helm di kepala? Itu udah nyampe mana nih? Oh, nyampe Srengseng ya, udah mau nyampe UI, nyampe Srengseng sawah, udah mau nyampe masuk Depok gitu. Lo bisa komen di bawah, terserah komen apa aja selama komentarnya itu sopan. Oke, sekian dulu konten gue. Berasa segitu aja sharing-sharing gue, celoteh pagi gue tentang seputaran balak lava. Dan semoga video ini membantu dan menjadi referensi. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Gue Nika Manfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi